Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada ibadah kampus STT Basom, hari ini kita membahas satu topik filosofi pelayanan Kristen atau filsafat pelayanan Kristen yang kita mungkin ya istilah ini tidak cocok atau tidak akrab kalau dibahas dalam konteks ibadah. Tapi sebenarnya karena kita jarang saja menyebutnya, kecuali mungkin dalam perkuliahan. Jadi filosofi pelayanan Kristen diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Ada kesalahan ketik di situ. Berbicara mengenai filosofi itu berbicara mengenai identitas, pegangan, dan pengaruh. Jadi apa identitas pelayanan Kristen? Apa pegangan pelayanan Kristen? Apa pengaruh pelayanan Kristen? Itu diungkapkan dengan istilah filosofi Christian Ministry. Baik, kita tidak membaca seluruh teks yang saya kemukakan ini, namun kita nanti akan membahas, menguraikannya secara ekspositori. Jadi ayat-ayat yang kita akan pelajari itu kita akan membacanya secara pada waktu pembahasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai pendahuluan, filosofi itu berbicara mengenai prinsip. Philos and Sophia. Philos artinya cinta. Sophia itu bijaksana, mencintai kebijaksanaan. Itu memuat sejumlah prinsip-prinsip bijaksana. Maka berbicara mengenai filosofi pelayanan Kristen berarti berbicara mengenai prinsip-prinsip Kristiani tentang pelayanan. Maka sangat penting prinsip-prinsip Kristiani tentang pelayanan. Nah, kalau kita membaca toko-toko buku-buku ya, buku-buku dari para tokoh, dan kita tokoh yang terkemuka, maju, berpengaruh, semua ditanya, apa kunci Bapak sampai bisa seperti ini? Tanya kunci artinya apa filosofi Bapak? Apa filosofi Ibu? Sampai Ibu mencapai anak tangga terakhir dari perjuangan seorang dosen, perjuangan sebagai seorang pendeta, mencapai anak tangga yang terakhir. Apa rahasia Ibu? Itu sama dengan apa filosofi Ibu? Apa filosofi Bapak? Maka sekali lagi saya membaca buku-buku biografi tokoh-tokoh tertentu, baik tokoh nasional, tokoh iman, maka yang saya temukan prinsip-prinsip yang menopang hidup mereka, sehingga hidup mereka beridentitas, hidup mereka berpegangan, memiliki pegangan yang kokoh, tak mudah goyah, tak mudah berubah, dan justru mengubah atau berpengaruh. Seperti prinsip Martin Luther, dengan solahnya, sola scriptura, sola fide, sola Christo, soli Deo Gloria. Dan khususnya pada waktu dia disidang dan dituntut untuk kembali mencabut pernyataannya, maka dia berkata, "Here I stand." Di sini aku berdiri. Aku tidak mungkin menarik, aku tidak akan menarik apa yang saya sudah kemukakan dalam tulisan pernyataan termasuk 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg. Dia memiliki prinsip. Ini namanya keteguhan, berpegang teguh, tidak goyah. Nah, kita sekarang di tengah-tengah pelayanan kita sebagai hamba Tuhan di dunia ini, di dalam gereja atau lembaga gerejawi, kita berhadapan dengan arus yang sangat kuat sekali, membuat kita bisa goyah kalau tidak mempunyai prinsip, tidak mempunyai pegangan dan identitas. Pengaruh dunia semakin memengaruhi besar gereja-gereja, sehingga gereja-gereja mirip dunia, bukan dunia mirip gereja. Tetapi sebaliknya. Kenapa? Karena kalau prinsip filosofi tentu from the Bible. Prinsipnya I don't care anything. Saya hanya peduli from the Bible, from text. Tapi sekarang orang lebih berorientasi pada konteks. Keadaan, tantangan, kesulitan, konteks. Akhirnya menjadi pragmatis demi melayani keperluan sesaat, space and time, waktu dan ruang. Maka tidaklah dapat dihindari, kompromi demi kompromi pun terjadi. Dan akibatnya apa yang terjadi?
gereja berubah, banyak hamba Tuhan berubah. Dulu hamba Tuhan kaya dengan kebenaran teologi dari Alkitab, kemudian kaya menjadi miskin dengan kebenaran teologi dari Alkitab, melainkan pengetahuan-pengetahuan umum yang diperkaya olehnya, yang memperkaya diri. Akhirnya hilang identitas, hilang keunikan, hilang pegangan. Gereja-gereja nggak cantik lagi, nggak indah lagi, nggak unik lagi. Hamba Tuhan nggak unik lagi. Ya, akhirnya fruitless, tak berbuah, tak berdampak. Itulah akibat yang kita temui, yang kita ketahui apabila hamba Tuhan tak berpendirian, tak memiliki pegangan filosofis, gampang berubah, gampang pelimpaan, khotbahnya diatur oleh jemaat, khotbahnya tidak diatur oleh Alkitab, tapi diatur oleh keadaan, oleh situasi, oleh tuntutan. Kemudian hidupnya berubah, terbawa arus, tak berbuah, tak berdampak. Maka kita dipanggil ulang, rekonsiliasi. Kita perlu kembali, Bapak Ibu. Rasul Paulus memberikan petunjuk filosofis bagaimana kita kembali pada natur gereja yang kita melayani gereja dan natur pelayanan. Itulah filosofi. Dari sanalah filosofi pelayanan Kristen. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 21, kita akan membahas mengenai pendirian filosofi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, entah dia pendeta, misionaris, penginjil, guru. Pendiriannya apa? 1, memiliki dasar pelayanan. Dalam pasal 5 ayat 1 sampai 5, kita menemukan dia memiliki dasar apa? Kepastian dan jaminan. Seorang pelayan harus memiliki kepastian dan jaminan apa? Dan inilah kepastian dan jaminan merupakan dasar pelayanan dia. Kemudian yang kedua, prinsip pelayanan apa prinsipnya? Hidup oleh percaya. Ayat 6 sampai 8. Kemudian tujuan pelayanan berkenan kepada Allah. Ayat 9 sampai ayat 10. Itu namanya tujuan pelayanan. Lalu yang keempat, motivasinya apa? Dikuasai oleh kasih Kristus. Itu sudah bisa ditemukan dalam ayat 11 sampai ayat yang 15. Dan yang terakhir, esensi pelayanannya apa? Dia nggak sibuk dengan hal-hal yang kurang berguna. Dia sibuk dengan jantung ministry, yaitu karya pendamaian. Khotbahnya, hidupnya pelayanan tentang hal-hal yang mendasar, yang esensial dari Christian ministry. Pasal 5 ayat 16 sampai 21. Kita bahas yang pertama. Dasar berbicara mengenai kepastian dan jaminan terungkap demikian dalam ayat 1. Paulus menulis, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat di sorga, kediaman kekal. Ini ada kepastian. Ya, walaupun kemah di mana kami di bumi ini dibongkar, ya, apa artinya? Sifatnya sangat gampang hancur. Apapun kita sangat gampang diubah, digeser. Tetapi satu hal yang tidak berubah, Allah telah menyediakan tempat di sorga, kediaman kekal. Ini berbicara mengenai kepastian teologis. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki kepastian teologis bahwa pelayanan kita itu kepada hal-hal yang tidak mungkin hilang. Ini namanya ada segala sesuatu pelayanan kita harus diarahkan demi nilai kekekalan. Ya, hal yang kekal. Apa yang kita perjuangkan di dunia sementara dan bisa dibongkar. Ya, sementara bisa dibongkar, tetapi yang menggairahkan saya melayani Tuhan, oke, saya boleh dipecat, oke, saya boleh tidak diterima, tetapi yang paling penting, Injil yang saya beritakan, sifatnya kekal, itu bicara mengenai kepastian. Lalu juga disertai dengan satu jaminan. Selama masih diam dalam kemah ini, kami mengeluh beratnya tekanan, betul-betul berat tekanan yang dialami oleh Paulus. Ya, dia menyampaikan beban yang disampaikan pada jemaat Korintus. Kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Apa artinya? Berharap langsung ke sorga tanpa menderita, berharap langsung ke sorga tanpa kematian, impossible. Tetapi begini, kamu memang harus susah, harus menderita. Melayani itu bukan senang, menderita, susah. Tetapi Allah berikan rohnya sebagai jaminan untuk mempersiapkan kita. Inilah kekuatan hamba Tuhan. Ada kepastian dan ada jaminan. Tanpa kepastian, tanpa jaminan, apalah jadinya kita hamba Tuhan. Kita akan gampang goyah, gampang berubah,
gampang menjadi abu-abu, sebagaimana kelas kami sedang bahas. Yang kedua, prinsip hidup. Tadi dasar pelayan. Yang kedua, prinsip hidup oleh percaya. Mari kita memperhatikan Paulus menguatkan jemaat Korintus dengan kesaksian tentang dirinya, bahwa dia mengalami banyak badai dalam pelayanan dia, banyak kesulitan, tapi dia berkata, kami senantiasa tabah, ayat 6. Kami senantiasa tabah, berdiri teguh, tidak goyah, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Inilah prinsip yang menjadi pilar filosofis pelayanan. Bukan karena melihat, kami hidup bukan karena kami melihat, mempertimbangkan, tetapi karena kami percaya. Di sanalah ketabahan kami diungkapkan, Bapak Ibu sekalian. Keteguhan dan ketabahan Paulus dalam pelayanan karena hidupnya hidup karena percaya. Kalau melihat, kalau mempertimbangkan, wow, kita sudah lama putus asa, sudah lama kompromi, sudah lama mundur. Karena melihat tidak ada pekerjaan yang paling berat di dunia ini selain pekerjaan melayani Tuhan. Pekerjaan yang lain sebagai mata-mata negara, sebagai presiden, sebagai wakil presiden, sebagai gubernur, sebagai menteri, mohon maaf, tidak meremehkan. Lebih berat melayani pekerjaan Tuhan, karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Sangat berat, tetapi ada prinsip yang menopang kita, hidup karena percaya. Bukan karena melihat, bukan karena mempertimbangkan, memperhitungkan untuk rugi. No, tapi karena iman. Inilah prinsip hidup yang menjadi salah satu pilar dari filosofi pelayanan Kristen. Yang ketiga, tujuan pelayanan. Berkenan kepada Allah, berkenan kepadanya. Paulus menegaskan tujuan hidup dan tujuan pelayanan dia. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Apapun, apa arti berdiam? Apa artinya? Segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup kami, perjuangan kami, ya, yang berkenaan dengan kelelahan kami, kesusahan kami, berkenaan dengan tubuh, kami sungguh-sungguh mengarahkan semuanya pada hidup berkenan kepadanya. Ini pilar yang ketiga dari filosofi ministry, Christian ministry. Tujuannya apa? Kalau tujuan kita bukan supaya, mohon maaf ya, bukan supaya tambah jiwa banyak, bukan supaya banyak jimatnya, menginjili supaya banyak orang bertobat, mohon maaf, itu bukan tujuan tertinggi hamba Tuhan. Tujuan tertinggi hamba Tuhan yaitu berkenan kepada Tuhan. Ya, berkenan kepada Tuhan, itu tujuan. Sama juga dengan apa yang saya temukan tadi. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku, kata Tuhan Yesus, dia itu melakukan kehendak Dia, berkenan kepada Dia yang mengutus aku. Dan tujuan tertinggi hamba Tuhan, tujuan tertinggi gereja, bukan supaya jemaat bertobat, bukan. Supaya umat percaya, bukan. Supaya jemaat bertumbuh, bukan. Tujuan tertinggi hamba Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Maka semuanya tujuan yang tadi mengikuti, bukan terbalik. Nah, mari kita perhatikan. Tujuan kekal, selama hidup sampai kekal, semuanya berkenan kepada Tuhan. Itu yang menjadi fokus. Tujuan selama hidup, baik kami yang tinggal di dalam tubuh maupun setelah kematian, baik tubuh kami, jiwa kami ke sorga, semua itu dalam kuburan. Kami menantikan tubuh kebangkitan, dan kami semua melihat itu semua demi hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah tujuan pelayanan Paulus yang menjadi pilar ketiga filosofi pelayanan Paulus. Yang keempat, motivasi pelayanan Paulus dikuasai oleh kasih Kristus. Paulus, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ya, Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya mereka semua hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia. Kristus sudah mati untuk kami, untuk semua orang. Dia mati karena Dia penuh kasih, karena kasihnya. Dan ini menjadi prinsip, saya melayani karena kasih Kristus. Dikuasai oleh kasih Kristus, maka muncul kerelaan.
ketaatan, kesediaan untuk apapun. Inilah motivasi. I do something, I do anything because I have God, I have Christ love. Kasih Kristus yang membuat Kristus itu sendiri yang rela mati untuk semua orang percaya, semua orang berdosa yang percaya. Ya, dan kasih itulah yang menjadi motif kita hamba Tuhan untuk melayani, yaitu kasih Kristus, dikuasai oleh kasih Kristus. Ya, Bapak Ibu, ini kasih Kristus merupakan motivasi yang sangat murni, dan motivasi ini motivasi yang membuahkan hidup yang nampak pada sikap hidup. Motivasi itu nampak pada sikap hidup. Tidak mencari pujian, itu yang nampak pada ayat yang ke-12. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Keuntungan ya beda dengan berkat. Keuntungan diri sendiri beda dengan berkat. Kita hidup oleh berkat, bukan hidup oleh keuntungan diri sendiri. Dan juga mampu menguasai diri, ayat 13. Karena dikuasai oleh kasih Kristus, maka motivasi kita pun diluruskan, terus dipanggil lurus, dikuduskan terus, dan terus dikuasai oleh kasih Kristus. Nah, ini yang keempat. Yang terakhir, esensi pelayanan kita lebih berfokus pada pelayanan pendamaian atau penebusan. Tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang sifatnya pendukung, tapi yang utama. Paulus menulis dalam ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Amin. Ya, oleh Yesus Kristus. Dan hal ini, ia telah percayakan berita pendamaian itu kepada kami. Esensi pelayanan Paulus, filosofinya, yaitu ini. Pendamaian dan penebusan di dalam nama Yesus Kristus adalah kabar baik. Dan itulah Injil. Fokus perhatian Paulus yaitu Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian, Paulus mencurahkan semua energi dia, waktu dia, dana dia, uang dia, pemikirannya, dia habiskan demi hal yang utama dalam pelayanan. Saya menghargai kita ya jemaat, menghargai kita hamba Tuhan yang bisa menjemput jemaat dengan kendaraan, bisa membersihkan halaman gereja, bisa memperbaiki perabot-perabot gereja yang rusak, itu bagus, tapi nggak penting. Yang penting kita harus menghabiskan perhatian energi kita pada inti pelayanan kita, yaitu memberitakan Kristus, memberitakan Injil, topi pendamaian, topi penebusan. Saya tanya, khotbah kita tahun 2021, khotbah kita itu tahun 2021 dipenuhi oleh tema-tema apa? Tema-tema bahagia, tema-tema tangan, jari, atau jantung. Kita ke depan harus memberi perhatian. Khotbah kita harus lebih banyak pada jantung firman Allah, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan Yesus datang untuk memberitakan Injil. Dan dia adalah Injil. Mari kita beritakan yang menjadi jantung. Jangan habiskan energi kita, waktu kita, uang kita untuk pelayanan-pelayanan yang tidak langsung mengena dengan jantung kekristenan. Jantung pelayanan Kristen, yaitu Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, akhirnya sebagai penutup, saya mengajak kita memikirkannya tanpa pendirian, karena begini, yang namanya ini, saya buka dulu, ya, dasar, prinsip, tujuan, motivasi, esensi, kelima hal ini namanya filosofi. Ya, dasarnya apa? Prinsipnya apa? Tujuannya apa? Motivasinya apa? Esensinya apa? Kelima hal ini, kelima pilar ini namanya filosofi ministry, filosofi kehidupan. Nah, tanpa filosofi, tanpa pendirian, pelayan akan mudah goncang, goyah, jatuh. Pencobaan hamba Tuhan lebih berat daripada yang dialami oleh pekerja-pekerja apapun di dunia ini. Lebih berat beban yang dipikul oleh hamba Tuhan daripada yang dipikul oleh presiden, oleh menteri dalam kabinet sekarang ini. Lebih berat sekali. Hamba Tuhan, sadarlah, jangan berlomba-lomba jadi hamba Tuhan, tapi memikirnya gampang jadi hamba Tuhan. No. Menjadi hamba Tuhan, tugas hamba Tuhan sangat berat. 5 presiden tidak mampu menanggung beratnya, beban berat yang dipikul oleh seorang hamba Tuhan kampungan, hamba Tuhan desa, hamba Tuhan kecil. Lebih berat beban yang dipikul. Maka jangan sembarang jadi hamba Tuhan.
Salah satu cara untuk tidak sembarang jadi hamba Tuhan, sekolah teologi sungguh-sungguh. Itu bukti kita tidak main-main jadi hamba Tuhan. Karena beban menjadi hamba Tuhan berat sekali. 5 presiden negara masih ringan beban berat mereka, beban tugas tanggung jawab mereka. Tapi beban hamba Tuhan, ini menyangkut surga dan neraka, menyangkut Allah dan setan, menyangkut peperangan rohani. Ini bukan soal ada dana bisa membangun, gampang. Menjadi menteri hanya mampu membuat dana, menghabiskan dana, dan tanpa korupsi berhasil. Tapi hamba Tuhan, bebannya sangat berat. Sangat berat. Kenapa? Karena itu pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan gereja, bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan hamba Tuhan. Kita memikul bebannya Tuhan. Tetapi ingat, ada janji Tuhan. Karena itu, hati-hati dengan pencobaan dan penyimpangan ajaran. Karena Paulus pun menegaskan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 16, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Please, beri perhatian. Serius dengan dirimu, serius dengan ajaranmu. Jangan pandang enteng, jangan remehkan ajaranmu, dan jangan remehkan dirimu. Perlu hati-hati, jatuh, jangan sampai jatuh. Mari berpegang pada 5 pilar ini. Dasarnya kepastian dan jaminan. Prinsipnya hidup oleh iman, bukan oleh apapun. Hidupnya, tujuannya berkenan kepada Allah. Motivasinya apa? Kasih Kristus yang menguasai kita. Dan esensi paling kita berfokus pada hal yang utama. Injil dialami, diberitakan. Maka prinsip filosofis adalah pegangan pelayan Tuhan untuk bertahan dan berkenan kepada Allah serta berdampak. Bertahan, berkenan kepada Allah dan berdampak. Maka Paulus menegaskan, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengarkan engkau. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Kalau orang memiliki filosofi pelayanan Kristen, terpujilah Kristus. Amin.